Selamat datang channel Trading for Beta Lab. Hari ini ISG berhasil naik 0,68% ke angka 7.515. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Hari ini mulai terpantau terkoreksi dan ternyata pengendalinya mulai melakukan take profit. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan coba update pergerakan dari saham TAPG. Bisa kita lihat hari ini kembali terkoreksi turun 2% lebih ke harga 1465. Secara teknikal sebenarnya TAPG masih oke walaupun saat ini terkoreksi. Jika kita lihat saat ini memang TAPG masih kesulitan untuk break resisten 1500. Tapi secara teknikal TAPG saat ini sudah naik sangat tinggi. Dan nanti akan ada pembagian dividen, ada exit dividen di tanggal 12 Agustus nanti. Jadi saat ini gagal break 1500 mulai terkoreksi, tapi menurut saya selama kuat di atas 1350 sampai 1300 ini belum ada tanda-tanda patah tren. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham TAPG, asing hari ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi. Tapi memang penurunan 2% lebih ini ada distribusi. Dan memang kalau pemberitaan bahwa ternyata TP Rahmat mulai melego jutaan saham TAPG. Tapi kita tidak tahu berapa harga yang dijual. Tapi bisa kita lihat transaksi itu dilakukan tanggal 1 Agustus kemarin. Jadi karena saat itu mulai ada distribusi dan mencoba break 1500 masih gagal, saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi ke sekitar 1350 sampai 1400. Tapi menurut saya ini kesempatan untuk coba pantau di harga bawah ini apabila teman-teman memang ingin mendapatkan dividen. Tapi apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, masih bisa coba pantau, tapi pertimbangkan untuk keluar sebelum exit dividen. Atau teman-teman bisa hold saat terus selama TAPG tidak turun di bawah harga 1300. Nah, selama masih kuat di atas 1300 minimal TAPG masih akan sideways. Tapi hati-hati apabila 1300 terlewati, cara pergerakan TAPG ada potensi dan mulai patah tren. Nah, sekarang kita akan coba lihat di SNG. Di SNG jika kita lihat cara pergerakan hampir mirip TAPG, tapi di SNG saat ini masih melanjutkan kenaikan. Hari ini masih naik 3% lebih ke 1420. Jadi saat ini kembali mencoba break resisten 1400. Dan beberapa hari terakhir ini di SNG masih mencoba untuk break resisten ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk di SNG, bisa kita lihat asing hari ini juga masuk. 1 minggu terakhir asing sudah mulai masuk akumulasi. Nah, kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Jadi di SNG lebih oke karena masih ada akumulasi, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk menuju target terdekat di 1480 sampai 1500. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, seperti biasa saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang maupun masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena di SNG saat ini sudah naik sangat tinggi dengan kenaikan yang lumayan tinggi, jadi harus hati-hati. Karena apabila turun, takutnya akan turun dalam. Tapi untuk yang sudah punya di harga bawah, saya bisa jadikan 1300 untuk trail stop saat ini. Sama di SNG tidak turun bawah 1300, ini juga belum ada tanda-tanda patah tren. Oke, sekarang saya akan coba analisa AMRT. AMRT saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya tanggal 31 mencoba break garis EMA 50, masih mencoba break, hari ini berhasil naik di atas garis EMA 50 dan sempat menyentuh garis EMA 150 di harga 2460. Jadi menarik, kenaikan 5% lebih ini membuat AMRT mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk AMRT, bisa kita lihat asing dalam beberapa hari terakhir mulai masuk, tapi akumulasinya tidak terlalu besar. Dan di broker summary jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk AMRT, saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai 2500 minggu ini. Apabila terkonfirmasi break, maka AMRT akan mulai uptrend. Tapi jika kita perhatikan sebelumnya beberapa kali AMRT mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal dan melemah. Jadi tetap harus hati-hati apabila terpantau mencoba break garis EMA 150 sampai 2500 masih gagal. Cara pergerakan AMRT masih akan sideways, masih ada potensi kembali melemah ke garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2300. Jadi bisa pertimbangkan take profit apabila AMRT masih kesulitan untuk break resisten ini. Atau hold saja terus selama AMRT tidak turun bawah 2300. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, BBOK wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 2300 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Nah, sekarang saya juga update lagi INTP. INTP bisa kita lihat hari ini juga naik lumayan tinggi 8% lebih dan sudah mencapai target di sekitar 5.800 dan 6.000. Tapi kenaikan tinggi ini memang belum mengkonfirmasi INTP berhasil break garis EMA 150 di 5.675.
Tapi candle lumayan solid dan cara pergerakan juga INTP ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk INTP, asing terpantau hari ini masuk. Di broker summary ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk INTP apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 5.800 untuk trail stop atau jadikan garis EMA 150 di 5.650 untuk trail stop. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya lebih oke adalah tunggu INTP terkoreksi atau terkena pullback ke 5.800 sampai garis EMA 150 baru coba ikut entry. Karena saat ini INTP belum mengkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Jika terpantau ternyata masih lanjut turun kembali bawah garis EMA 150, maka cara pergerakan INTP masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50 apabila memang masih belum terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Yang lebih oke adalah wait and see dulu di sekitar 5.800 sampai garis EMA 150. Apabila INTP kembali mengetes target harga masih bisa bertahan, menurut saya menarik untuk coba entry di sekitar garis EMA 150. Dengan target lebih lanjut di 6.200 untuk target swing atau target take profitnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.